Anda kembali bersama kami dalam segmen akhir di Lunch Talk. Saya masih bersama dengan Pak Cahyo. Kalau kita bicara soal pengembangan jalan tol, selain Jakarta Cikampek Selatan ini, pengembangan yang dilakukan oleh JMRB di mana lagi, Pak? Ya, jadi untuk TCD ini Mbak, jadi kan ada beberapa tadi ya lini bisnis dari JMRB itu. Untuk TCD kami kembangkan untuk tahun ini itu adalah yang tadi TOD Taman Mini. Kemudian yang kedua adalah Jasa Marga Tower. Jadi nanti Jasa Marga Tower itu letaknya ada di Jalan TB Simatupang. Jadi dia akan mengembangkan suatu kawasan office, kemudian ada huniannya gitu. Jadi insya Allah tahun ini bisa launch, kemudian untuk tahun depan kemungkinan ada beberapa kawasan industri yang mau kita kembangkan bersama-sama dengan partner strategik kita. Gitu, Oke, menarik ya. Kedepannya seperti apa nih potensi yang akan digali, potensi bisnis yang akan dibangun, dan juga rencana-rencana JMRB sendiri untuk meningkatkan lini bisnisnya? Ya, jadi kalau kedepannya disampingkan tadi ada beberapa lini bisnis, kemudian utilitas iklan, kami akan merapikan semua iklan di seluruh jalan tol. Kami sedang susun sistemnya, kemudian termasuk yang utilitas, kita juga akan mencoba merapikan semua utilitas di sepanjang jalan tol. TCD yang tadi saya sampaikan, kemudian untuk rest area, kita akan menata semua rest area, Mbak. Jadi sekarang ini akan lebih profitable rest area-nya ini. Jadi nyaman bagi pengguna jalan tol, dan bagi kami bisa lebih meningkatkan keuntungan bagi JMRB gitu. Harapannya memang kalau penataan memang membutuhkan waktu ya, jadi itu terkait dengan culture kebiasaannya juga gitu. Gitu. Oke deh, mungkin apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat supaya sosialisasi ini terus bisa berjalan sampai targetnya juga terpenuhi dan juga banyak investor yang tertarik untuk bergabung? Ya, jadi kalau bisa sampaikan ke masyarakat dan calon strategic investor di sini bahwa potensi dari infrastruktur jalan tol atau TCD itu sangat menjanjikan, karena memang disitulah adanya pertumbuhan dalam arti pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan dalam bentuk kenaikan harga tanahnya gitu. Sehingga kalau masyarakat yang umum bisa menikmatinya juga melalui melalui adanya bukaan itu, dan melalui nanti ikut sama-sama berkembang dengan kita di rest area maupun di TCD, Mbak, gitu. Dan kita sendiri mungkin tadi belum saya sampaikan, kita sendiri insya Allah tahun depan bisa melakukan IPO yang tadi kan kita akan raise fund untuk bisa mengembangkan perusahaan ini lebih besar dan lebih cepat gitu. Tentunya perkembangan perusahaan lebih cepat itu butuh mitra yang strategik, yang punya value yang beda atau lebih, dan kemudian butuh dana yang mencukupi untuk berkembang. Dan kita juga tentunya didukung oleh karyawan, didukung oleh teman-teman yang sangat mensupport, termasuk induk kami dan sister company kita itu Jasa Marga sangat support untuk kita maju lebih kencang, Mbak. Oke, baik. Kita harapkan itu bisa melaju kencang ya, Pak, ya, di tahun 2021 ini, sehingga Allah, ekonomi juga terus bangkit ya. Dan terakhir mungkin Pak, apa pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk mungkin pengembangan dari JMRB sendiri ke depannya, dan juga untuk proyek infrastruktur yang bisa membangun Indonesia saat ini? Ya, jadi kalau untuk Pak Jokowi ya, terus terang kami akan tentunya Pak Jokowi kan selalu programnya untuk infrastruktur dan untuk ekonomi UMKM ya. Jadi kami sangat dukung itu, Mbak. Jadi tentunya kami sudah melaksanakan seperti itu. Dan rest area juga kalau yang kemarin bukan hanya 30%, 70%, mungkin bahkan 100%, beberapa itu sudah UMKM. Dan tentunya juga kami mendukung adanya infrastruktur yang berkesinambungan dan infrastruktur yang ramah terhadap pelanggannya. Saya kira gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Cahyo, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Kami juga berharap bahwa PT JMRB terus bisa mengembangkan layarnya, ya kan? Kemudian juga banyak sekali investor yang akan bergabung untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia.
Dan pemirsa, demikianlah dialog saya bersama dengan Pak Cahyo Satrio Prakoso, Direktur Utama dari PT Jasa Marga Related Business. Dan generasi Z serta generasi milenial ini tentu saja menjadi motor pertumbuhan ekonomi masa depan. Lalu bagaimana mereka berperan? Ikuti diskusi Next Gen Summit yang digelar Berita Satu Media Holdings dari tanggal 6 hingga 7 April 2021 melalui registrasi dan juga live streaming di nextgen.berita1.com. Demikianlah Lunch Talk kali ini pemirsa. Anda dapat menyampaikan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Poppy Zaidra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.